Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, di hari ini? Hari terakhir menjelang tahun baru, di minggu terakhir, di Selasa terakhir di tahun 2021. Hari ini tanggal 28 Desember 2021. Sudah hampir berganti tahun, sudah hampir menjadi hari-hari terakhir di tahun ini. Apa yang sudah Anda kerjakan di tahun ini? Apa yang sudah Anda dapat di tahun ini? Tahun ini mungkin tahun yang penuh drama, karena di tahun ini semua sudah tahu di Indonesia kondisi COVID-nya sempat tinggi sekali dan rumah sakit penuh, banyak orang kehilangan saudaranya, kehilangan orang tuanya, kehilangan teman-temannya. Saya juga ada teman-teman saya yang juga lebih dulu akhirnya meninggal karena diduga gitu ya positif COVID. Banyak orang yang mengalami guncangan di tahun ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya, kehilangan tokonya, bisnisnya terpaksa tutup, kehilangan pekerjaannya karena tempat kerjanya tutup karena kondisi pandemi yang memang memaksa orang untuk tidak saling berdekatan, tidak keluar rumah tanpa urusan yang penting. Ya, itu sudah kita lewati. Kita sudah melewati tahun ini, sudah melewati bulan-bulan itu, melewati kondisi itu, dan ini sudah menjelang akhir tahun, mengganti dengan tahun yang baru. Dan bersama kita berdoa di tahun depan 2022 semuanya jauh lebih baik, semuanya jauh lebih memudahkan kita, memudahkan Anda, dan tentunya menyenangkan. Saya membuat audio ini jam 21:40. Di luar sana baru selesai hujan. Saya membuatnya di halaman depan gitu ya, masih ada tetangga sebelah anaknya yang main-main itu, sehingga dia mungkin bersama temannya masih main-main karena mungkin sekolahnya libur gitu ya, sehingga jam segini masih bermainan di halaman yang memang sepi sehingga cukup nyaman untuk anak-anak bermain. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Buat Anda yang sedang terbelenggu dengan hutang, yang merasa berat dengan hutang, saya doakan hutangnya juga lebih cepat lunasnya, dapat solusi untuk membayar hutang dengan mudah. Solusi hutang yang mudah sebetulnya kalau kita mau berpikir mudah. Kenyataannya banyak orang ketika mendengar kata hutang itu seolah-olah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang berat, dan itu membuat kondisi Anda menjadi semakin berat. Banyak orang kadang ngeluh, "Mas Surman, hutang saya berat, saya nggak tahu harus ngapain lagi." Ini sebuah kondisi di mana seseorang putus asa sebetulnya. Kenapa ada putus asa seperti itu? Karena memang di kepalanya tidak ada lagi ilmunya, tidak ada lagi informasinya, nggak ada lagi sesuatu yang membuat dia untuk menemukan pencerahan, menemukan cara untuk membayarnya. Tapi kan itu semua hanya ada di pikiran Anda sebetulnya. Kebuntuan-kebuntuan itu semuanya bersumber dari pikiran kan? Yang merasa tidak bisa apa-apa, kemudian sudah menjalankan semua usaha dan sebagainya, itu semua adalah persepsi Anda. Tapi faktanya di luar sana ada juga orang yang punya hutang mungkin lebih besar daripada Anda. Tenang-tenang saja. Bahkan kalau Anda lihat teman-teman pengusaha yang dia hutangnya miliaran, tetap bisa tertawa, tetap bisa tersenyum, tetap bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena di kepalanya sudah tepat dalam mengelola programnya, mengelola emosinya, supaya apa? Supaya tidak terjebak dengan ketakutan-ketakutan hutang. Yang menjadi beban itu sebetulnya bukan seberapa besar hutang Anda. Yang menjadi ketakutan itu sebetulnya bukan hutangnya,
tapi program di kepala Anda sendiri yang membuat itu menjadi ketakutan, membuat menjadi berat, membuat menjadi susah, dan efeknya itulah yang terjadi di kenyataan hidup Anda. Saya ulangi ya, bukan jumlah hutangnya yang buat berat. Ada orang yang hutangnya 10 juta sudah masa berat. Ada orang yang hutangnya 2 juta juga sudah masa berat. Sebaliknya, ada orang yang hutangnya 300 juta, 200 juta, tetap santai-santai saja, tetap bisa tersenyum dan sebagainya. Berarti bukan jumlah hutangnya, tetapi bagaimana cara berpikir Anda, bagaimana sikap Anda dalam menyikapi program-program yang ada di kepala Anda itu. Kalau sikap Anda di situ salah, kalau sikap Anda di situ jelek, sikap Anda negatif pada hutangnya, efeknya adalah hutangnya menjadi semakin berat. Padahal dulu yang mencari hutang, yang memutuskan berhutang Anda sendiri. Tapi ketika Anda sudah dapat hutangnya, kenapa jadi berpikir jelek dengan hutangnya? Kenapa jadi berpikir negatif pada hutangnya? Kenapa jadi berpikir yang tidak nyaman? Kenapa sahabat hutang? Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Jogja. Ibu ini juga mengatakan bahwa ada hutang yang menurut dia gitu ya besar dan orangnya menagih. Tapi dia bilang ketika sudah dapat modul ini, baca buku Alfa Telepati, entah kenapa orangnya nggak pernah nagih lagi, Mas Firman. Apa karena saya berhasil ya menerapkan telepati yang untuk tidak membuat orang tidak menagih? Sampai modul datang sebulan yang lalu sampai sekarang orangnya nggak pernah nagih lagi. Biasanya hampir tiap hari nagih katanya. Kemana ya orangnya? Nah, saya jawab ya nggak tahu Bu, mungkin kan ibu yang mentelepati si orangnya menggunakan alfa telepati, kemudian seperti itu, yaitu sebuah keajaiban. Nah, sekarang tinggal ibu berpikir tentang bagaimana hutangnya itu bisa ibu dapat uangnya supaya hutangnya menjadi lunas. Mungkin Tuhan juga sayang sama ibu sehingga memberikan waktu orangnya tidak datang menagih. Nah, kondisi memang membuat orang harus berhutang. Kondisi ekonomi yang kadang memaksa orang untuk meminjam, entah kepada saudara, kepada bank, kepada koperasi dan sebagainya. Jangan menyalahkan situasinya. Jangan menyalahkan orang yang menagih Anda. Ini juga kadang lucu. Saya juga kadang heran ketika ada orang dia berhutang, itu kan uangnya si yang minjamin. Tapi ketika ditagih jadi marah-marah, malah lebih galak daripada yang minjamin. Ini kan lucu gitu. Waktu meminjam biasanya menampilkan situasi yang sedih-sedih, tapi gitu ditagih kemudian jadi marah-marah. Nah, ini juga hal yang keliru. Itu kenapa saya juga kadang malas untuk memberikan hutang, karena hal seperti itu. Jadi lebih baik bekerja sama, kemudian ada bisnisnya, ada kerjaannya, jelas kalau untungnya berapa, ruginya berapa, itu jauh lebih baik daripada sibuk hutang piutang. Jadi buat Anda, coba berpikir yang baik, berpikir yang happy, berpikir yang menyenangkan, supaya hutang Anda menjadi lebih lunas, hutang Anda menjadi cepat terbayarnya, dan tentu Anda lebih bahagia lagi. Saya tadi sempat baca di grup Telegram AMC, ada yang posting bahwa hutangnya sudah bisa terbayar ketika menerapkan ilmu AMC di hidupnya. Itu buat saya ikut bahagia, dan saya juga semakin semangat bahwa AMC memang menjadi bukti sebagai solusi untuk mengatasi apapun masalah di hidup manusia. Dan saya bersyukur Tuhan sudah menjadikan jalan kepada saya dan AMC kebaikan bagi banyak orang. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.